Baik smart viewers, di era modern saat ini, hubungan percintaan banyak mengalami perubahan. Salah satunya muncul istilah situationship. Nah, sebenarnya apa sih situationship itu dan apa dampaknya bagi kesehatan mental kita? Untuk itu kita akan membahasnya bersama Bapak Ihsan Bella Persada, Psychological Counselor Student Wellbeing Service. Selamat sore Pak Ihsan. Ya, selamat sore. Mas Yuda. Pak Ihsan, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Ihsan, hari ini kita mau ngomongin soal situationship. Gitu, Pak. Ini mungkin istilah yang viral di media sosial gitu, khususnya bagi generasi muda. Sebelum kita masuk lebih dalam, boleh dong Pak Ihsan jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya definisi dari situationship ini? Oke, ya, situationship ini mungkin bisa dibilang suatu hubungan yang dijalani oleh dua orang, namun belum clear status dari hubungan ini apa gitu. Jadi kayak ya udah sama-sama ngejalanin aja dua-duanya, tapi nggak jelas mau dibawa kemananya gitu ya. Mungkin kalau misalkan zaman sebelum ini gitu, kalau Gen Z kan mungkin sebutnya situationship gitu ya, dan itu bahasa Inggris ya sih gitu. Tapi kalau misalnya zaman dulu kita sebutnya mungkin HTS-an ya, gitu ya, hubungan tanpa status gitu kan. Nah, ya mirip seperti itu lah gitu. Jadi dan kalau misalkan kita bisa kita tarik gitu ya, si hubungan romantis ini, si situationship ini, kalau misalkan dari triangular of love gitu atau segitiga cinta, itu kan bisa dibilang, jadi di segitiga cinta itu ada komponennya, itu ada passion gitu, ada intimacy sama komitmen gitu. Nah, kalau misalkan situationship ini jadi cuman ada passion sama intimasinya aja, tapi komitmennya sendiri itu rendah gitu. Makanya mereka yang menjalani situationship ini ya udah gitu, dekat, sama-sama bisa memberikan kasih sayang, bisa memberikan perhatian gitu ya, afeksi, tapi ya komitmennya rendah gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu jadinya. Berarti passion sama intimasinya itu lebih besar dibanding komitmennya. Yes, betul. Oke. Lalu kenapa fenomena situationship ini itu lebih marak terjadi di hubungan generasi muda? Iya ya gitu ya, makin banyak kelihatan lah ya gitu ya di anak-anak generasi muda ini gitu. Karena menurut saya sih gitu, jadi kan sebenarnya setiap manusia itu pasti membutuhkan hubungan romantis. Karena untuk karena di dalam hubungan romantis itu kita akhirnya bisa mendapatkan afeksi tadi, kasih sayang, cinta gitu ya. Namun kalau misalkan kita lihat dari perkembangannya gimana pada anak-anak usia remaja ini kan masih cenderung belum stabil gitu. Jadi mereka itu pun cenderung biasanya belum memantapkan diri gitu ya. Mereka biasanya komitmennya pun juga masih belum kuat gitu. Sehingga ketika mereka akhirnya tetap nih, karena kan remaja ya, butuh kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan cinta juga gitu ya. Makanya yaudah mereka menjalani gitu, tapi komitmennya sendiri itu masih belum kuat gitu. Jadi ya tetap bisa terpenuhi si kebutuhannya itu, cuman masih belum tahu arahnya kemana gitu. Nah itu sih gitu. Jadi karena kenapa banyak remaja itu mengalami situationship, karena kebutuhannya ada tetap, tapi soal komitmennya mereka masih belum kuat. Gitu. Berarti kayak jalanin aja dulu gitu ya? Jalanin aja dulu gitu, ntar lagi ke depannya gimana, lanjut atau enggak, gimana nggak tahu juga itu. Terus juga kan sebenarnya ya situationship itu kan mirip, kadang ada yang mirip kayak ngerasa kayak friendzone gitu misalnya kan. Satu sisi doang yang suka. Iya gitu betul, ya. kan satu sisi nah kalau itu kan akhirnya ya, awalnya mungkin situationship gitu, tapi makin lama ada satu sisi yang satu orang yang ngerasa aku perasaannya udah mulai lebih berkembang nih gitu, tapi yang satu orang lagi masih tetap di situ aja perasaannya gitu. Akhirnya ya udah masuk ke dalam friendzone gitu. Berarti kayak bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan ya kalau itu. Oke, selanjutnya ini kan tadi sudah dijelaskan gitu Pak, definisi dan juga kenapa sih situationship ini tuh marak terjadi di hubungan generasi muda. Mungkin karena memang banyak generasi muda yang belum menemukan jati dirinya sebenarnya gitu. Lalu apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang itu terjebak di situationship ini? Oke. Sebenarnya faktor-faktornya tuh bisa banyak ya gitu yang menyebabkan gitu. Cuman kalau yang bisa saya ketahui juga gitu ya, bahwa biasanya kan setiap individu itu punya namanya attachment atau kelekatan gitu, yang kebentuk itu dari pas dia pola asuh masih kecil gitu. Ada macam-macam bentuk attachment orang, dan biasanya mereka yang berada dalam kondisi yang situationship ini punya namanya attachment anxious gitu ya. Jadi mereka cemas gitu. Jadi ketimbang, biasanya mereka yang punya anxious attachment style,
mereka itu ngerasa nggak aman dalam satu hubungan gitu. Apalagi mereka biasanya takut akan penolakan gitu ya, takut akan diabaikan gitu. Sedangkan kalau misalkan akhirnya punya suatu komitmen dalam satu hubungan, itu kan berarti mereka punya ekspektasi nih bahwa akan lebih diperhatikan segala macamnya gitu ya. Tapi ketika mereka memilih untuk situationship, mereka akhirnya ngerasa lebih aman, satu sisi ngerasa lebih aman. Karena tadi ya, mereka nggak perlu menaruh effort yang lebih gitu ya, nggak perlu ada komitmen yang lebih kuat gitu ya. Jadi ya mereka akhirnya faktor-faktor itulah gitu yang menyebabkan, karena ada faktor attachment itulah yang membuat mereka akhirnya jadinya di di situasi situationship ini gitu. Terus lainnya bisa jadi juga karena mereka punya trauma gitu. Misalnya kayak Trauma dari hubungan sebelumnya apa keluarga? bisa dari hubungan sebelumnya, bisa juga karena dari faktor keluarga gitu. Contoh misalnya dia dari kecil melihat atau ya mengalami gitu ya, misalnya orang tuanya bercerai gitu. Atau misalnya ada orang tuanya selingkuh. Di situ kan semua berhubungan dengan komitmen gitu. Akhirnya karena itu tahu dan itu bisa membuat mereka ngerasa luka gitu ya karena masalah itu, mereka belajar bahwa kedepannya kalau punya hubungan kayaknya nggak bisa nih kayak untuk komitmen karena itu akan menyakitkan gitu ya. Menyakitkannya itu yang mereka nggak mau gitu sih. Jadi umumnya sih seperti itu gitu yang terjadi gitu. Oke, tadi mungkin dari sisi trauma ataupun tadi ya anxious Iya, tadi. attachment style. Nah, kalau misalkan dari sisi media sosial dan juga dating apps, ini kan dating apps juga marak nih ya, generasi muda nyoba-nyoba gitu, match, nyari yang mungkin sesuai tipe mereka. Nah, apakah dating apps dan juga media sosial ini juga mempengaruhi nih tentang situationship ini? Yes, betul. Itu ngaruh banget gitu ya. Apalagi kan yang kita tahu kalau misalnya kayak main dating apps ya, di situ tuh nggak ada komitmen sama sekali gitu. Jadi kita kenalan sama orang, baru kenal gitu ya. Iya sekedar cocok doang, cocok atau enggaknya kan dari chat aja gitu ya. Jadi belum kebangun bondingnya gitu, belum kebangun rasa memiliki satu sama lainnya gitu. Jadi akan sangat mungkin akhirnya ya udah sekedar saling kenal doang gitu ya. Atau sekedar udah mulai ngerasa deket tapi kayaknya nggak bisa buat lanjut nih gitu. Akhirnya ya udah tiba-tiba ada yang ngilang aja gitu kan. Gitu. Ada ghosting gitu jadinya gitu. Atau kayak jadinya ya udah cuman sekedar temenan aja jadinya gitu. Sosial media juga ngaruh gitu. Mungkin karena akhirnya tren itu naik gitu ya. Dan ketika tren itu naik, mereka terpapar dan ngerasa sesuai sama value-nya mereka gitu. Sesuai sama prinsipnya mereka, akhirnya mereka coba adaptasi itu ke dalam diri mereka dan dalam hubungan yang mereka jalanin gitu juga gitu. Ya tentu itu sangat berpengaruh sih jadinya. Oke, berarti memang pengaruh juga gitu ya, khususnya dating apps dan juga media sosial itu. Apalagi kan generasi muda itu sangat terpapar gitu ya dengan teknologi, dengan media sosial. Betul. Oke, selanjutnya kita udah ngomongin faktor, sekarang penyebab. Dampak. Maaf ya. Dampak psikologis. Apa sih dampak yang bisa ditimbulkan bagi individu yang istilahnya terjerat nih di situasi situationship ini? Khususnya mungkin dampak berkelanjutan ke depan. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin dampak, tentu bisa kebagi dua ya kita. Ada yang kira pro dengan itu, ada yang kontra gitu. Misalnya ada yang ngerasain dampak positifnya, ada yang dampak negatifnya gitu ya. Kalau misalkan positifnya, yang bisa kita lihat ya mungkin bagi sebagian orang yang memang sesuai sama value-nya mereka gitu ya untuk menjalani situationship ini, ya mereka akhirnya ngerasa mereka bisa tetap dekat sama orang, mereka tetap bisa dapat perhatian, kasih sayang sama orang, tapi kan mereka nggak perlu seintens itu gitu ya. Jadi akhirnya mereka jadi masih punya waktu untuk bisa mengembangkan diri mereka, self growth gitu ya. Jadi misalkan sambil tetap jalanin yang ada, mereka bisa lebih mengutamain, memprioritaskan ya gitu, memprioritaskan misalkan karir, misalkan atau kayak akademiknya mereka gitu ya. Nah itu bisa tuh akhirnya mereka gitu. Terus positifnya gitu ya. Terus yang lainnya di sisi lain juga bisa juga kayak mereka akhirnya bisa belajar untuk mengenal satu sama lain dulu gitu. Jadi mereka nggak buru-buru untuk membuat komitmen dalam satu hubungan gitu ya, nggak buru-buru untuk kayak statusnya pacaran deh gitu misalnya. Tapi dengan mengenal satu sama lain dulu, jalanin dulu gitu ya, mungkin lebih mengenal pribadinya, cara misalkan masalahnya gitu ya. Itu tuh positifnya gitu, itu oke gitu ya untuk itu gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalkan kita terus berlanjut ya gitu untuk jalani itu, ya dampak negatifnya adalah jadi bisa aja kita akhirnya ngerasa kecewa gitu. Kenapa bisa jadi ngerasa kecewa? Karena bisa jadi perasaan itu semakin berkembang gitu kan ya. Yang tadinya kita mungkin ngerasa masih aman-aman aja dalam situationship itu, tapi ternyata kok makin lama karena makin deket
kok ada kayak pengen punya komitmen nih rasanya nih sama orang ini karena ada kecocokan yang ada gitu. Akhirnya ternyata pihak yang lain yang ngerasa belum siap, tapi kita udah siap duluan gitu ya. Ya itu bisa buat kita ngerasa kecewa, kita kira jadi stres juga dalam suatu hubungan gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Terus di sisi lain juga akhirnya ketika kita tetap terus menjalani hubungan itu, yang ada kita akhirnya terbiasa untuk nggak punya hubungan yang deep gitu ya, yang connect ya, bondingnya yang kuat gitu ya, nggak kebiasa untuk nggak gitu gampang percaya sama orang lain gitu, karena selama ini ketika menjalani suatu hubungan romantis ya sifatnya permukaan aja gitu ya, datang ketika pada saat butuh gitu, bukan yang memang ketika saling melengkapi ya, bukan seperti itu gitu, tapi ketika ada butuh, ketika memang lagi perlu baru datang, baru ada komunikasi intens gitu. Nah jadi akhirnya dampaknya itu ke hubungan tuh jadinya kita nggak punya hubungan yang deep sama orang dan jadinya gak gampang percayaan gitu. Oke, berarti jadinya trust issue terus gitu ya? Bisa ngarahnya ke sana juga gitu. Jadi kan memang apa namanya? Ya, itu dampaknya ya gitu ya. Jadi sebenarnya kan makanya penting gitu ya untuk kita punya hubungan yang sehat, yang positif, kan artinya kan kita perlu punya kejelasan gitu ya dalam sesuatu yang kita jalanin, dan makanya itu komitmen tuh penting banget gitu dalam suatu hubungan gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, kan tadi udah ya ngomongin soal dampaknya. Nah, katanya nih ya, kalau di TikTok ataupun di media sosial ada istilah katanya putus dari HTSan itu lebih susah move on dibanding sama putus dari pacar. Bener gak sih Pak? Ya tergantung, balik lagi ya, tergantung sama orangnya gitu ya. Kalau misalkan yang dia maksud tadi HTSan itu ternyata bagi dia udah menaruh harapan soalnya kan sama orang ini gitu ya. Kita udah menaruh harapan, punya ekspektasi bakal lanjut, udah kebangun gitu ya harapannya, tapi nggak jadi, itu pasti akan lebih kecewa dong gitu. Ketimbang kalau misalkan pas kita udah pacaran, kita udah tahu nih jeleknya gimana gitu ya, kita udah tahu pas dijalin ternyata emang nggak bisa, itu mungkin udah lebih sesuai sama ekspektasi mereka gitu. Tapi kan kalau misalkan sama yang HTSan kayak gini nih, sama situationship ini udah punya harapan, udah kebayangnya bakal maju, bakal ngerasa berkembang, bakal ngerasa ya oh ini cowoknya green flag nih gitu ya, ini ceweknya green flag gitu ya, udah menaruh harapan itu tapi ternyata nggak jadi, ya itu akan lebih menyakitkan. Karena apa? Karena tadi ada ekspektasi yang tidak bertemu sama realitanya itu, gitu. Berarti ekspektasinya dari satu sisi aja ya? Iya, gitu. Itu kan enak banget ya. Dari satu sisi yang pihak lainnya ini belum siap gitu. Nah, betul. Gitu. Itu sih jadi isu. Oke. Nah, Pak Iksan terakhir nih, ada nggak sih Pak istilahnya, sebelum saran mungkin, boleh deh saran dulu bagi individu agar mereka itu nggak terjebak. Gitu. Oke. Biar mereka nggak terjebak dalam situasi ini ya. Paling utama sebenarnya adalah mereka mesti tahu apa sih tanda-tanda situationship itu, terjebak dalam situationship itu. Pertama gitu, misalnya nggak ada rencana atau tujuan dari hubungan yang dijalanin gitu, ke depannya gimana gitu. Kemudian biasanya gitu ya, dari hubungan yang dijalani itu sifatnya berdasarkan kebutuhan aja gitu. Jadi bukan yang kayak selalu ada gitu, bukan selalu ada ya, maksudnya kayak ya bukan berarti kayak memang lagi butuh dukungan emosional gitu ada gitu, tapi ini kayak sifatnya ya kebutuhan aja gitu. Terus juga ngerasanya ikatan gitu ya, ikatan emosional juga ngerasa kurang kuat, biasanya seperti itu. Terus juga tidak adanya komitmen dalam suatu hubungan gitu, status yang jelas gitu ya. Seperti apa itu tuh nggak ada gitu. Kok misalkan terus dijalani seperti itu bisa jadi karena kita ngerasa oh ini kayaknya udah mulai masuk dalam situationship nih gitu ya. Udah jalan, udah deket bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, tapi nggak ada kejelasan rencananya apa gitu ya, kayak gitu. Terus apalagi mesti kita lakukan gitu. Ya berarti kan ketika kita lagi dekat sama orang, kita perlu mengkomunikasikan apa sih yang jadi ekspektasi kita atau harapan kita dalam hubungan yang dijalanin ini gitu ya. Misalnya kayak aku pas lagi deket sama cewek gitu ya, aku bilang dulu gitu kalau aku tuh sebenarnya pengen nih ke depannya dalam beberapa waktu ke depan sambil saling mengenal, ada rencana pengen punya hubungan yang lebih serius gitu. Terus bisa juga atau kayak aku pas lagi deket sama aku tuh sekarang lagi gak nyari pasangan, cuma nyari teman aja gitu ya. Itu artinya kan kita udah sama-sama naruh ekspektasi ke diri kita sendiri dan kita ngasih tahu ekspektasi itu ke orang lain juga gitu. Terus yang terakhir, sebisa mungkin kita mesti kenalin apa yang kita butuhin saat ini sih. Bener nggak sih kita tuh emang lagi butuh punya hubungan romantis, atau sebenarnya kita emang cuma butuh temen doang gitu. Itu mesti sadarin dulu sih, supaya
takutnya kan karena kita ngikut tren yang ada, ngikut temen, akhirnya sebenarnya kita lagi nggak butuh banget punya hubungan gitu, tapi kita paksain, akhirnya ya nggak jelas aja gitu jadinya kan jalaninnya gitu. Paling gitu sih. Oke, berarti intinya komunikasiin ya Pak? Intinya komunikasi. Minta gitu paling utama. tanya, berani untuk tanya kepastian gitu, nanya Ya, kepastian. betul, kepastian nih biar jelas lah ini mau diapain sih gitu jadinya. Oke, itu Gitu. dia smart viewers ya. Semoga kalian juga mungkin yang masih terjebak nih di situasi ini bisa bebas, dan juga semoga smart viewers juga bisa punya hubungan yang lebih sehat nantinya. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Iksan Ya. untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga. Nah, jangan kemana-mana dulu ya smart viewers, karena sesaat lagi kita masih akan menyajikan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Pinesian.